Pemirsa, debat keempat Pilpres Pemilu 2024 malam tadi berlangsung seru. Ketiga cawapres menyampaikan visi dan misinya sebelum memulai debat. Tema debat kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ketiga cawapres saling berargumentasi dengan gagasan yang disampaikan. Selamat datang di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Debat keempat Pilpres 2024 merupakan adu gagasan para cawapres berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC. KPU juga telah memilih 11 orang panelis yang pakar dalam bidang pertanian, agraria, dan lingkungan hidup. Dalam visi dan misinya, Cawapres Muhaimin Iskandar soroti kesenjangan kepemilikan tanah petani dan desa harus jadi titik tumpu pembangunan jika pertanian ingin maju. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengedepankan perlunya hilirisasi digital dan kurangi ketergantungan pada bahan mentah dan bahan bakar fosil. Di sisi lain, Mahfud MD sempat mempertanyakan kegagalan kebijakan food estate yang dianggap gagal dan merusak lingkungan. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita. Kejadian menarik terjadi saat Capres nomor urut 2 Gibran mempertanyakan kondisi green inflation atau inflasi hijau yang mengancam Indonesia kepada Mahfud MD. Cawapres nomor urut 3 ini sempat menolak menjawab lantaran Gibran dianggap tak pantas dijawab secara akademis. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Meski begitu, ketiga cawapres ini sepakat untuk melibatkan petani kecil dan pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan dan luar Jawa untuk meratakan kemajuan. Para cawapres ini juga sepakat pengelolaan sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat dan kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Tetap berada di atas panggung, disertai dengan